Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kepala SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan dan tata usaha. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin langsung saja saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari modul 1.4, modul yang keempat, dan ini merupakan modul yang paling berat. Bisa dikatakan kalau teman saya bilang ini modul paling mahal. Modulnya paling berat, tugasnya paling banyak nih Pak Novi. Paling banyak di sini. Nih, di sini akan kita bahas mengenai budaya positif. Monggo dicermati. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo bisa disampaikan pendapatnya. Apakah betul hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Mungkin saya minta pendapatnya Pak Novi dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dulu beranggapan ya memang hukuman itu bisa mendisiplinkan anak ya. Karena kalau sudah disiplin, kalau anak tidak disiplin, ya tentu terkait dengan hukuman juga. Biasanya kalau anak sudah dihukum, yang awalnya balelo ya, saya awalnya balelo, saya sendiri kalau sudah terkena hukuman, pada akhirnya anak itu bisa disiplin. Tapi memang efeknya disiplin itu hanya ditunjukkan di saat itu juga, tapi tidak berdampak pada jangka durasi panjang. Oke. Matur nuwun Pak Novi. Jadi betul sekali. Memang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tapi hanya untuk sementara saja, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak-anak itu disiplin karena mereka takut dihukum. Betul nggak Bapak Ibu? Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya minta pendapatnya yang lain. Monggo Pak Ali. Terima kasih untuk nomor 2. Memang disiplin itu awal dari semua kegiatan yang baik untuk selanjutnya. Kenapa? Kalau disiplin itu diterapkan sejak awal, katakanlah kita disiplin waktu saja, kemungkinan yang lainnya akan mengikuti. Dengan kata lain, kadang-kadang anak itu sejak awal itu sudah terbiasa, katakanlah coba sawir ya, anak yang terbiasa anggota temannya, kemudian itu dibiarkan, tidak kita ingat dan selamanya ya begitu. Oleh karena itu dengan pemberian hukuman yang sifatnya tidak fisik, mungkin bagi saya tepat sekali untuk melanggengkan anak-anak ke depan lebih baik. Mungkin itu ya. Oke. Terima kasih Pak Ali. Jadi menurut Pak Ali, pemberian hukuman yang sifatnya tidak fisik ya, seperti membaca, membersihkan halaman, itu memang dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah betul memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo Pak Surya untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih Bintang. Kalau menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, memang
saya sangat setuju. Artinya kita memberi apresiasi terhadap hal positif yang dikerjakan oleh anak. Karena anak zaman sekarang kalau hanya dengan hukuman saja mungkin nggak mempan. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada anak tersebut walaupun dia telah mengerjakan kegiatan atau hal positif sekecil mungkin. Jadi dengan itu mungkin anak bisa merasa senang dan merasa bahagia sehingga termotivasi untuk belajar. Daripada kalau disenangi dimarahi malah nanti mentalnya juga terganggu. Kalau menurut saya sangat setuju dengan statement ketiga ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Saya sependapat dengan Pak Surya. Awalnya saya juga berpikiran seperti itu. Memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, namun setelah belajar modul ini, ternyata pikiran saya tadi itu kok tidak 100% benar. Nah, ternyata penghargaan itu misalnya begini. Kita memberikan penghargaan pada peringkat 1, 2, 3 misalnya. Bagaimana perasaan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Nah, itu salah satu efek dari penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga bisa dikatakan menghukum. Itu yang saya kaget dari belajar modul ini. Penghargaan sama artinya dengan menghukum. Jadi anak-anak yang tidak dapat penghargaan sama artinya dengan mereka itu merasa dihukum. Kenapa saya kok nggak dapat? Nah, ini juga saya, ternyata begini ya. Luar biasa di modul ini. Banyak hal-hal yang baru yang betul-betul baru saya ketahui dan itu di luar kebiasaan pola pikir saya selama ini. Oke, kita lanjut dulu. Konsep inti pada budaya positif antara lain di sini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Jadi lumayan banyak materinya. Mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini yang sekarang sedang digalakkan, ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Dan tujuan akhirnya tetap mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sebagai guru harus sering-sering mengingatkan dan menanamkan karakter supaya terwujud profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih detailnya pembelajaran berdiferensiasi, kapan hari sudah disampaikan oleh Pak Novi ya. Dan mungkin nanti pun kedepannya saya akan memberikan kembali di situ. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa murid itu mudah dikontrol, gitu. Murid pasti tidak akan mau melakukan kalau mereka tidak punya keinginan sebetulnya. Jadi kita itu sebetulnya tidak bisa sepenuhnya mengontrol keinginan murid. Kalau murid punya kemauan, dia akan melakukan. Tapi kalau dia tidak punya kemauan, meskipun kita memaksa, murid tidak akan melakukan. Nah, ini yang pertama. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini kita juga salah. Ternyata kritik itu justru tidak menguatkan karakter di sini. Membuat orang merasa bersalah, malah membuat mentalnya bisa turun di sini ya. Kita memberikan kritik, bisa jadi setelah dikritik orang jadi ini ya, istilahnya down begitu ya. Nah, ternyata tidak selalu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti memberikan tadi di awal sudah ya, misalnya memberikan
apa istilahnya, membujuk, merayu anak-anak. Nah, merayu anak-anak di situ, apakah itu memberikan penguatan dan bermanfaat untuk anak-anak? Mungkin awalnya ketika kita merayu anak-anak, anak-anak akan mau. Misalnya merayu, kamu harus belajar nanti malam, karena ini ada PR misalnya. Dalam bentuk rayuan. Nah mungkin sesekali di awal anak-anak akan mau melakukan, tapi lama-kelamaan anak pasti akan menyadari itu dan tidak akan melakukan. Jadi bujukan-bujukan yang kita berikan ke anak-anak itu mungkin hanya efektif di awal saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin selama ini kita sebagai orang dewasa, sebagai guru ya, kita sering nggak memaksa murid. Sering deh, saya pribadi termasuk di sini. Saya sering memaksa murid. Orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Padahal sebetulnya ketika anak dipaksa dan mereka tidak mau melakukan, kira-kira terjadi enggak Bapak Ibu apa yang kita inginkan tadi? Tidak, nggih. Jadi orang dewasa tidak sepenuhnya memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Kemudian pendekatan teori kontrol. Ini bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon yang dulu bahwa kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti nggih Bapak Ibu, nggak mungkin kalau orang satu dengan yang lain punya gambaran yang sama terhadap suatu hal. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak Bapak Ibu? Kita memaksa orang harus sama dengan pandangan kita. Itu dulu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku meskipun itu dianggap salah, pasti punya tujuan tertentu. Saya yakin itu. Seperti anak-anak melakukan kesalahan, dia pasti punya tujuan itu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apa benar Bapak Ibu? Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak benar. Yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri, betul sekali. Meskipun kita dipaksa untuk misalnya membuka PMM lah, ya. Tapi kalau diri kita tidak punya kemauan, nah, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Jadi yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, betul apa tidak? Ya ini hampir sama dengan tadi. Saya tidak bisa mengontrol Pak Rangga, saya tidak bisa mengontrol Pak Surya. Ya, jadi yang bisa mengontrol Pak Surya ya Pak Surya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk dengan halus ke anak-anak, tapi anak-anak tidak mau. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ngancam, maksa. Nah, itu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ini perubahan pandangan ini yang sekarang. Model berpikirnya menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Semua itu menang. Tidak ada yang kalah di sini. Mengenai disiplin positif. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin? Satu kata saja. Menuruti aturan mungkin. Adanya aturan. Kalau ada aturan pasti ada hukuman, konsekuensi. Nah, padahal disiplin itu tidak ada hubungannya sebetulnya dengan itu. Ya, tapi selama ini kita menganggap disiplin itu pasti berhubungan dengan peraturan, tata tertib, lalu ada hukuman, ada konsekuensi. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah, ini kaitannya dengan penghargaan tadi, Bapak Ibu. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak tanpa iming-iming apapun, entah itu penghargaan ataupun dengan ancaman. Ya, jadi harus lepas dari penghargaan serta ancaman maupun hukuman. Intinya disiplin positif berarti harus muncul dari dalam diri kita dan murid-murid kita. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan punya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, tidak melihat suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini salah satu contoh nilai kebajikan sebuah institusi atau organisasi. Salah satunya yang sekarang sedang digalakkan di pendidikan kita di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai kebajikan dari PYP di situ, misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian ada contoh yang lain, keterampilan hidup atau life skill, misalkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, dan seterusnya di situ. Nah, ini contoh-contoh saja untuk nilai-nilai kebajikan. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Sandang, pangan, papan, itu yang kelihatan ya. Selain itu sifatnya fisiologis, fisik. Ya, apakah ada kebutuhan dasar yang non fisik? Beragama, nyaman, bahagia, apalagi kenikmatan, betul sekali. Iya, kebahagiaan itu yang non fisik. Ya, jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, mungkin tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ada kebutuhan yang non fisik, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Kita pasti ingin berprestasi ya Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan penguasaan. Kita ingin dianggap. Nah, diri kita dianggap. Kita ingin didengar, diakui. Itu masuk di kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian ini yang tadi disampaikan, kebutuhan dasar kesenangan. Kita butuh bermain, humor, tertawa. Nah, nanti kebutuhan dasar ini, kenapa kok harus kita pahami? Ini kaitannya dengan nanti murid-murid kita. Ketika murid kita melakukan sebuah perilaku yang kita anggap salah. Nah, pasti mereka punya alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Jadi mereka melakukan hal yang kita anggap salah bagi kita, pasti anak-anak nanti punya alasan.
Berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata manusia itu ketika berperilaku ada 3 motivasi yang mendasarinya. Ini termasuk murid-murid kita. Pertama, karena ingin menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak berangkat pagi, datang tepat waktu, bisa jadi itu bukan karena dari dalam dirinya, karena takut dihukum Pak Hari yang sedang piket di depan. Nah, bisa jadi motivasinya karena itu. Berarti itu motivasinya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Daripada nanti saya dihukum, kemudian saya disuruh ini itu kan jadi tidak nyaman itu ya. Akhirnya lebih baik saya menghindari dengan berangkat pagi. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berangkat pagi, tidak terlambat, supaya saya dapat pujian dari kepala sekolah misalnya. Nah, itu berarti motivasi saya masuk yang kategori 2. Apakah itu muncul dari dalam diri saya sendiri? Tidak, karena ada itu tadi. Ya, ada ujian, mungkin nanti dalam 1 tahun kalau saya tidak pernah terlambat, barangkali saya diberi reward, diberangkatkan umroh atau apa. Nah, berarti sudah ada motivasi di luar itu, dari luar ya, eksternal ya. Ya, kapan ya sekolah kita ada reward umroh? Amin. Dan motivasi yang ketiga, ini yang harus kita miliki, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri, dari internal ya. Ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya saya tidak ingin terlambat setiap harinya, karena saya ingin jadi ya seperti yang saya inginkan. Nilai-nilai yang saya percaya itu dengan saya berangkat pagi, saya akan begini. Nah, itu berarti ada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Tidak melihat itu nanti kepala sekolah akan memberi penghargaan atau memberi peringatan, tidak peduli dengan hal-hal itu. Berarti motivasi kita sudah benar kalau di nomor yang ketiga. Nah, ini juga harus nanti kita lihat di murid-murid kita. Murid-murid kita itu melakukan hal yang sesuai dengan aturan sekolah itu karena motivasi yang mana kira-kira? Nah, ini ada soal ini. Ini dulu sudah pernah disampaikan Pak Novi, sekarang saya ulangi. Remedi. Yang pertama, ini masuk konsekuensi atau hukuman ya. Jawabannya hanya 1 kata, konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Betul Pak Novi, hukuman? Konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hanya disuruh mencatat, menulis 2 lembar bolak-balik sebanyak entah 100 entah 200, itu bentuk konsekuensi karena dia terlambat. Jadi bukan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, sudah kelihatan sekali ini. Lebih dekat ke fisik kalau hukuman itu. Ya, tapi tidak semuanya fisik, kadang juga ada hukuman psikis juga ada. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Masa iya ngobrol saja disuruh berjemur jam 12 siang. Ini guru yang luar biasa ini. Tega banget gurunya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Bertelanjang kaki, anak nggak boleh pakai sepatu dari pagi sampai pulang. Hukuman apa konsekuensi? Ini Pak Novi pernah melakukan ini. Anak sepatunya ndak hitam lalu disuruh nyeker. Oh, mengikuti Pak Ali. Ini hukuman apa konsekuensi Pak Novi? Dua-duanya. Iya. Yang betul ini adalah hukuman. Oke, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan WC di sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Membersihkan WC sekolah. Membersihkan WC sekolah. Hukuman ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Bapak Ibu yang terakhir? Pelajarannya Pak Hari. Kalau ada anak terlambat di jamnya Pak Hari, disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali. Konsekuensi karena dia terlambat di jam pelajaran olahraga yang seharusnya pemanasan mungkin di awal. Konsekuensi ini Bapak Ibu, karena kaitannya dengan pelajaran PJOK. Tapi kalau di pelajaran saya matematika, saya nyuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali, itu hukuman ya. Kalau di pelajarannya Pak Hari itu sebuah konsekuensi. Ini kemarin saya juga masuk jebakan ini, saya mengisi hukuman ternyata salah. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kita harus bisa membedakan supaya nanti kita tidak sering-sering memberikan hukuman ke murid-murid kita. Kalau hukuman biasanya tiba-tiba, tidak ada rencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk merencanakan sebuah hukuman tadi. Bersifat satu arah karena hanya guru yang menentukan. Murid tidak tahu apa-apa di sini. Berupa hukuman fisik atau psikis. Tapi kalau hukuman mungkin lebih banyak ke fisik ya, yang terlihat. Untuk konsekuensi terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun sudah disepakati, murid melakukan dengan keterpaksaan di situ dan tetap tidak nyaman itu bagi murid. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Kamu sudah melaksanakan belum konsekuensinya, misalnya. Nah, dimonitor terus. Untuk restitusi, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira dari 3 hal itu mana yang paling baik Bapak Ibu? Restitusi. Yeah. Jadi sebisa mungkin kita tidak memberikan hukuman. Kalau konsekuensi masih memungkinkan, masih diperbolehkan, tapi tidak terlalu sering ya. Yeah. Termasuk penghargaan tadi, kalau bisa jangan sering-sering memberikan penghargaan. Karena itu akan menghilangkan atau mengurangi motivasi itu, ya, motivasi internalnya itu berkurang. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita nanti harus bisa menjalankan posisi kontrol guru. Dan dari 5 posisi kontrol ini nanti silakan Bapak Ibu membaca dirinya sendiri-sendiri. Saya masuk di posisi kontrol yang mana selama ini. Yang pertama, penghukum. Ada guru yang memang penghukum, senengane ngukum murid. Ada guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Muridnya jadi merasa bersalah muridnya dengan kata-kata seorang guru. Ada posisi kontrol guru sebagai teman, bisa jadi teman dengan murid. Ada posisi guru yang selalu jadi pemantau, senengane mantau. Nah,
Ada posisi guru sebagai manajer. Kalau melihat sekilas, kira-kira yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Manajer. Melihat sekilas, kan belum ada penjelasannya tadi. Iya. Yang mana? Manajer. Nah, kita lihat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seorang penghukum akan berkata seperti itu. Dengan suara keras, kasar bahkan ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini ciri-ciri seorang guru yang menduduki posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kata-katanya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, akhirnya murid jadi merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi dekat, merasa dekat dengan anak-anak. Ya sudah, dimaklumi akhirnya. Ya, karena sebagai teman. Nah, berikutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, selalu memantau, menghubungkan dengan peraturan mesti pemantau itu. Peraturannya begini, kamu tidak melakukan, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Itu cirinya pemantau. Setelah upacara nanti, kamu beli atributnya ke Bu Risma ya, dan jangan diulangi lagi. Nah, ya, memantau. Jadi menghubungkan dengan peraturan dan konsekuensinya apa kalau peraturan itu dilanggar. Dan yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi sebagai manajer. Dan kata-katanya pasti keluar dari lubuk hati yang paling dalam, tulus sekali. Tidak dengan marah. Tidak dengan marah. Tidak dengan emosi. Coba ini dijawab Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana ini? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Jadi di sini ada aturan mengerjakan tugas, tapi dia tidak mengerjakan, akhirnya kena konsekuensi tidak dapat nilai. Nah, jadi pemantau. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya setelkan sebuah video supaya bisa refreshing. Ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Iya. Aduh, gimana ini? maaf Gusti Naren. Suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Kamu seperti ibu harus tulis apa yang diberi absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tetap, orangnya tetap. Nen! Aku mana? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya
membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat kali tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan suara cenderung bersendar untuk menjaga suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi, nanti jam berapa? Kamu harus tidur di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal kalau menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kamu komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang sepihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat 5 posisi kontrol tadi? Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Nah, silakan untuk merefleksikan diri masing-masing, tidak perlu dijawab secara keras, jadi dijawab di dalam hati masing-masing saja. Iya, pastinya kita pernah di posisi yang manapun pasti. Tapi pernahkah kita berada di posisi manajer sampai dengan hari ini? Nah, iya. Iya, betul. Iya. Jadi kita juga mikirnya, aku nggak pernah juga, tapi kita pernah melakukan sesuatu. Pasti kita pernah melakukan, cuman tidak kita sadari. Betul sekali. Saya juga baru tahu setelah mempelajari modul ini. Jadi modul ini luar biasa. Di sini ilmunya banyak sekali. Ternyata ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan mungkin kelima posisi itu sudah pernah kita lakoni ketika berhadapan dengan murid kita, namun kita tidak menyadari. Nah, harapannya tadi setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, mungkin kita lebih cenderung untuk apa ya istilahnya, merubah diri yang tadinya sering menghukum anak-anak, sebisa mungkin untuk menghindari itu, lebih ke arah yang pemantau, atau kalau tidak bisa manajer paling tidak pemantau di situ, turun sedikit. Oke. Atau teman pun tadi ada efek negatifnya juga ke anak-anak. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin juga menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan permasalahannya. Oke, kita lanjut. Berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ini pernah disampaikan Pak Novi dan sudah mengajak Bapak Ibu wali kelas Pak Novi untuk membuat keyakinan kelas. Tapi saya lihat di kelas-kelas kok tulisannya bukan keyakinan ya, masih kesepakatan kelas. Padahal seharusnya yang betul itu keyakinan kelas. Beda Bapak Ibu, keyakinan dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu hanya sifatnya ya sepakat saja, belum tentu diyakini. Tapi kalau keyakinan sudah pasti diyakini oleh masing-masing individu di situ,
dan akan yakin untuk bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab di sini. Kalau hanya kesepakatan bisa jadi itu masih dilanggar gitu. Berarti belum sepenuhnya yakin. Nah, di sini mengapa kok bukan peraturan kaitannya dengan kesepakatan tadi? Kalau peraturan masih mirip dengan kesepakatan, ya, jadi bisa jadi ada celah-celah untuk dilanggar juga di situ karena memang tidak diyakini betul di dalam hati. Nah, keyakinan kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus dibentuk bersama antara guru dan murid. Tidak boleh hanya guru yang menetapkan tanpa melibatkan murid. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kalau seandainya sudah membuat keyakinan kelas, maka harus diterapkan. Nah, kalau ini betul-betul bisa diterapkan, maka budaya positif pasti akan terwujud di situ. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Ini sudah pernah kita lakukan mungkin, baik kita sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai wali kelas. Jadi kita harus berdiskusi dengan murid untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Selanjutnya mencatat semua masukan murid di papan tulis. Mungkin bisa menggunakan kertas stick note itu, setiap anak disuruh menulis lalu menempelkan di papan tulis. Kita dengarkan aspirasinya setiap anak, inginnya bagaimana di kelas tersebut. Kemudian mengubah peraturan-peraturan dalam bentuk kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi tidak boleh ada kata dilarang, jangan. Nah, itu harus dihindari, kalimatnya harus diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Kira-kira diubah? Membuang sampah pada tempatnya. Letakkan sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Semua warga kelas menyepakati keyakinan yang dirumuskan bersama. Jadi dari pendapat semua siswa, misalnya ada 30 siswa, kan tidak mungkin kita membuat keyakinan sebanyak 30. Pasti lupa nanti. Kalau bisa kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Dari 30 itu pasti ada yang keinginannya sama. Nah, yang sama satu kita ambil, yang sama kita jadikan satu. Nanti akan dirumuskan, akan mengerucut jadi sedikit nanti. Nah, ini kapan hari pun sudah saya terapkan di kelas yang saya ajar. Jadi untuk keyakinan yang kembar atau sama antara anak satu dengan yang lain, itu kita rangkum jadi satu, kita anggap satu. Jadi bisa jadi nanti 30 pendapat akhirnya mengerucut tinggal 6 ataupun 7 atau mungkin 5. Nah, itulah nanti yang akan menjadi keyakinan kelas yang harus dipublikasikan. Paling tidak itu dicetak dalam bentuk yang bagus, ditempel di kelas. Harus ditempel di kelas. Supaya apa? Ya, mengingatkan semua warga kelas itu untuk selalu melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati bersama tadi. Dan jangan lupa, sebagai bentuk wujud keyakinannya dan sepakat, maka harus dibuktikan dengan tanda tangan dari seluruh warga kelas tersebut. Itu sebagai bukti kalau mereka sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama. Contoh keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah pirsa ini. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu seseorang, setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menyayangi, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Misalnya lagi, selalu bersikap positif, senantiasa menghargai waktu, percaya dan menghargai orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ini hanya contoh saja. Contoh yang lain kaitannya dengan sikap hormat menghormati.
Guru dan murid saling menyapa. Guru dan murid saling menghormati agama masing-masing. Guru dan murid menghargai yang berbicara di depan kelas. Guru dan murid saling menghargai pendapat. Guru dan murid saling mengingatkan suatu kesalahan. Terkait kedisiplinan, misalnya guru dan murid saling menjaga kedisiplinan waktu. Guru dan murid saling menjaga ketertiban kelas. Terkait kebersihan, guru dan murid saling menjaga kebersihan kelas. Terkait sopan santun, guru dan murid bertutur serta bersikap santun. Nah, berikutnya segitiga restitusi. Insya Allah ini materi yang terakhir. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi di awal sudah disinggung ya mengenai restitusi, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini diulas kembali mengenai segitiga restitusi. Di sini yaitu proses dialog antara guru dan murid. Tentunya dalam rangka untuk ini menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Untuk sisi yang paling bawah itu tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian di sisi yang sebelah kiri, validasi tindakan yang salah, itu langkah kedua. Dan langkah ketiga di sisi yang kanan, yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana proses menstabilkan identitas? Di sini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi meskipun dia melakukan kesalahan, murid kita melakukan kesalahan, tapi tidak menyalahkan dirinya sendiri dan tidak menganggap dirinya ini anak yang gagal. Di tahap 1 ini, di tahap menstabilkan identitas, kata-kata yang sering diucapkan oleh guru, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi anak yang berbuat kesalahan, kita besarkan hatinya dulu bahwa melakukan kesalahan itu manusiawi. Itu hal yang sudah sewajarnya lah kalau kita melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dari situ anak akan merasa hatinya akan kembali besar lagi di situ. Oh, berarti saya tidak salah. Meskipun salah, tapi tidak merasa disalahkan di situ. Tidak merasa saya ini anak yang gagal, tidak akan merasa seperti itu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Misalnya kita menangani anak terlambat misalnya. Jangan dimarah-marahi seperti yang Naren tadi, yang sebagai penghukum. Nah, mungkin kita besarkan hatinya. Saya juga pernah terlambat dulu ketika sekolah. Kita sebagai guru juga pasti pernah melakukan kesalahan itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Saya tidak akan mencari siapa yang salah, tapi di sini kita cari solusinya bersama-sama. Nah, itu mungkin kata-kata yang sering dikeluarkan oleh seorang guru di langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian di langkah yang kedua, setelah kalimat itu terlontar dan anak sudah merasa, oh ternyata saya meskipun melakukan kesalahan, saya masih didukung oleh guru saya tidak disalahkan. Kemudian di tahap yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di tahap ini, tahap yang kedua, guru akan lebih ke arah menanyakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Apa alasanmu melakukan hal itu? Nah, misalnya ketika saya menangani anak terlambat misalnya, tadi di awal kita menyampaikan, tidak apa-apa kamu terlambat. Dulu Bu Endang ketika sekolah juga pernah kok terlambat. Manusiawi itu terlambat, tidak apa-apa. Kita besarkan dulu hatinya. Lalu di langkah yang kedua, kenapa sih kok sering terlambat? Apa alasannya kamu kok terlambat? Nah,
Nah, ditanyakan alasannya. Nanti dia pasti akan bercerita kalau kita menyampaikannya dengan enak seperti itu. Pasti akan keluar sendiri nanti ceritanya banyak jadinya. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, misalnya seperti itu. Apakah ada cara lain selain terlambat? Nah, ini hal-hal yang akan kita lakukan, kata-kata yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita di tahap yang kedua. Kemudian di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah terbentuk tadi. Di sini tujuannya agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita sudah menanyakan alasannya apa, di tahap yang ketiga kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat tadi, yang sudah disepakati. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan yang mana yang kamu langgar? Nah, ditanyakan itu. Anak akan mencari sendiri. Misalnya ketahuan nyontek, kita tangani. Kita tanyakan, kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Misalnya di kelas itu ada keyakinan jujur dalam bertindak misalnya. Nah, anak akan melihat, iya Bu, keyakinan jujur. Di sini saya tidak jujur. Berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas yang berbunyi jujur dalam bertindak. Kemudian dilanjutkan dengan kita menanyakan pada murid kita, kira-kira solusi apa yang bisa kamu kemukakan di sini untuk supaya kamu tidak mengulang kesalahan yang sama besok. Di situ anak diminta untuk mencari sendiri solusinya, bukan guru yang menentukan. Jadi siswa harus mencari sendiri solusinya. Seperti Naren tadi dalam kasus yang terakhir, guru posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, di situ kan Naren menyampaikan sendiri. Supaya tidak terlambat, saya akan menyetel alarm. Di rumah ada yang mengingatkan, ada kakaknya, ada ibunya. Nah, itu solusi yang disampaikan oleh Naren. Bukan guru yang menentukan. Nah, ini di tahapan yang ketiga yang penting di sini. Jadi anak diberikan kekuatan untuk bisa menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, sudah, terima kasih. Jadi untuk segitiga restitusi di sini, sebisa mungkin kita sebagai guru, ketika menghadapi siswa bermasalah, kita dianjurkan, kemudian ya kita usahakanlah untuk bisa menangani permasalahan siswa dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi. Jadi yang pertama, kita besarkan hatinya dulu bahwa bersalah itu hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah bersalah. Justru kita tidak boleh tambah menyalahkan, anak akan tambah semakin merasa gagal di situ. Langkah kedua, kita tanyakan apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, anak ditanya tentang keyakinan. Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan yang sudah disepakati, yang sudah dilanggar. Ditanyakan ke anak, biar anak menjawab sendiri. Kemudian anak diminta untuk menemukan solusi apa yang bisa kamu sampaikan di sini. Supaya kesalahanmu tadi tidak terulang kembali. Nah, kemudian kita beri kekuatan bahwa kamu pasti bisa melaksanakan solusi yang kamu tawarkan tadi. Ayo ibu dukung, kamu pasti bisa. Nah, di situ tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Ini baru saya dapatkan di modul ini Bapak Ibu. Terus terang saya belum pernah menangani anak dengan tahapan seperti ini. Dan ini luar biasa hasilnya di anak. Dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Semoga ada guna dan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dendri tahu kira-kira kenapa Bu Endang memanggil Dendri ke sini? Oh, tidak tahu ya. Jadi begini Dendri, tadi Bu Endang melihat ketika ulangan matematika Dendri pas mengerjakan, saya lihat kok Dendri noleh ya ke jawaban temannya. Dendri nyontek ya tadi. Oh iya, baguslah kamu mengakuinya. Kamu tahu tidak mencontek itu perbuatan yang salah? Tahu. Berarti kamu tahu ya kalau kamu melakukan kesalahan? Iya, mencontek itu perbuatan baik tidak? Tidak ya. Nah, di sini kamu sudah melakukan kesalahan yaitu mencontek jawaban teman. Ya. Nah, berbuat salah itu tidak masalah, wajar-wajar saja ya, manusiawi. Bu Endang juga pernah berbuat salah. Dulu pas sekolah Bu Endang juga pernah mencontek sama seperti Dendri. Nah, di sini Bu Endang tidak akan mencari siapa yang salah dan tidak menyalahkan kamu. Ya, tapi di sini kita cari solusinya bersama supaya perbuatan mencontek tadi tidak terulang kembali. Setuju Dendri? Oke, nah sekarang Bu Endang ini tanya dulu, kenapa sih Dendri kok mencontek jawaban teman? Oh, tadi malam tidak belajar. Kenapa kok tidak belajar? Bermain atau ketiduran? Karena saya ada kegiatan. Ada kegiatan lain. Kegiatan apa kalau gitu? Latihan. Latihannya mulai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 11. Oh, itu setiap hari? Enggak bisa. Oh, ya, tapi tadi malam ada latihan itu ya. Ya, sehingga kamu tidak belajar, tidak siap ulangan, akhirnya nyontek jawaban teman sebangku ya. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Nah, karena Dendri tadi sudah tahu kalau perbuatan mencontek itu salah dan tidak baik. Nah, sekarang ini Bu Endang ingin mengingatkan kembali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama wali kelas? Oh iya, ingat ya. Nah, di sini kamu sudah melanggar sebuah keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Jujur dalam Nah, kamu sudah melanggar keyakinan, seharusnya jujur ya. Dalam bertindak harus jujur, tapi sudah kamu langgar, kamu berbuat tidak jujur dengan cara mencontek jawaban teman. Nah, oke. Sekarang kamu yakin tidak jujur itu penting untuk diri kita? Penting ya. Iya, jadi kita harus berbuat jujur dalam segala hal. Ya. Oke. Sekarang kira-kira apa yang akan Dendri lakukan supaya perbuatan mencontek tadi tidak terulang kembali? saya Membagi waktu. membagi waktu agar saya bisa belajar Untuk sekolah, ulangan, dan untuk membagi waktunya untuk belajar dan untuk latihan tadi. Oh, maksudnya membagi waktu antara belajar dan latihan. Oke, kamu sudah membuat ini ya sebuah langkah ya di sini. Kamu akan melakukan hal yaitu membagi waktu untuk belajar dan untuk latihan. Oke, itu sebuah langkah yang bagus itu. Dengan membagi waktu, nanti kamu bisa mengatur nanti kapan harus belajar, kapan harus latihan, supaya belajarnya tidak terlupakan ya. Ya. Oke, kalau begitu, kira-kira mulai kapan dilakukan? besok. Mulai besok ya, sudah harus mulai ya untuk membagi waktunya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, alhamdulillah di sini kamu sudah tahu solusi dari permasalahanmu supaya tidak terjadi mencontek lagi, yaitu dengan cara belajar sebelum ulangan. Nah, supaya bisa belajar, kamu harus membagi waktu ya antara kegiatan belajar dan kegiatan di luar, yaitu latihan-latihan tadi. Oke? Ya, baiklah.
Semoga kamu bisa segera mewujudkan apa yang sudah kamu katakan tadi ya. Dan semoga kamu menjadi anak yang jujur ke depannya dan tidak terulang lagi mencontek. Ya, dan semoga menjadi anak yang lebih baik. Oke? Oke. Nah, kalau begitu sekarang silakan kembali ke kelas. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa emosi. Sehingga saya dapat menyadari kesalahan saya dan tidak merasa disalahkan, serta mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat terus ya. Amin. Kalian tahu kegiatan hari ini apa? Hari ini Bu Endang akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu? Ada yang tahu keyakinan kelas? Kepercayaan. Ada yang tahu lagi? Ya, oke, saya jelaskan. Keyakinan kelas itu sebetulnya mirip-mirip dengan peraturan. Pernah dengar peraturan? Peraturan berarti mirip tata tertib ya? Nah, apa bedanya dengan peraturan? Kalau peraturan itu kan ditentukan oleh sekolah langsung kan? Kalian dilibatkan nggak kalau membuat peraturan? Nah, kalau keyakinan kelas itu kalian di sini membuat bersama dengan guru yang mengajar di kelas kalian. Jadi ada kesepakatan antara 1-2 semua siswa ini dengan guru yang akan mengajar di kelas kalian. Nah, bedanya di situ. Jadi harus sepakat. Semua harus sepakat dengan guru dan semua siswa. Dan bedanya lagi antara kesepakatan dengan keyakinan. Kalau kesepakatan misalnya membuang sampah pada tempatnya, ada yang melanggar tidak? Masih ada kan yang melanggar? Nah, kalau keyakinan kelas beda. Namanya keyakinan berarti sebelum kamu menulis, kamu harus meyakini dulu. Yakin saya akan melaksanakan tanpa paksaan, tanpa embel-embel karena ada denda, karena ada penghargaan, tanpa itu. Jadi melaksanakannya karena kesadaran dari dalam hati. Bedanya di situ. Nah, kalau kesepakatan kelas kan masih sering ada pelanggaran ya. Ya, kadang juga melaksanakannya karena ada konsekuensi berupa denda. Misalnya menjaga kebersihan, ada yang buang sampah sembarangan, kena denda 2.000 misalnya. Nah, berarti ketika kalian menjalankan membuang sampah pada tempatnya itu karena ada iming-iming itu tadi, takut didenda 2.000. Saya buang di tempat sampah supaya saya tidak didenda. Nah, tapi kalau keyakinan kelas tidak seperti itu. Jadi kamu yakin dulu, kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu yakini itu dan harus dilaksanakan. Jelas? Jadi yang ditulis nanti harus yang betul-betul kamu yakini dan betul-betul kamu akan melaksanakan tanpa paksaan, tanpa ada motivasi dari luar. Jadi muncul dari dalam hati kalian sendiri. Nah, setelah ini Bu Endang akan membagikan kertas, nanti silakan ditulis. Saya bagikan satu persatu ya. Setiap anak hanya menulis satu saja ya, kalau usah banyak-banyak. Nanti kalau sudah selesai, silakan langsung ditempel di kertas keyakinan kelas yang sudah saya siapkan. Nempelnya di mana? Di area satu kertas itu. Terserah mau di pojok, di tengah, di mana beda. Nah, ditulis. Tulisannya yang bisa dibaca ya.
Silakan ditulis. Guru dan murid. Nah, bisa diawali dengan kata-kata itu. Nah, yang sudah selesai boleh ditempel ke depan. Apa yang kamu inginkan di kelas ini? Ya, saya tidak ingin ada teman-teman yang contekan misalnya. Guru dan murid jujur. Nah, tidak nyontekan jujur. Guru dan murid jujur dalam bertindak misalnya. Ingat ya, tidak boleh ada kata negatif. Kata-katanya harus positif. Negatif atau negatif? Jauh. Silakan ditempel yang sudah. Gak usah nunggu temannya. Kalau sudah semua, sekarang Bu Endang akan menyeleksi. Kalau ada yang kembar atau mirip, akan diambil salah satu. Nah ya, ditunggu proses seleksinya. Sementara ini ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ingin minta pendapatnya tadi nulis apa? Pak Ari, tadi apa yang ditulis? Apa ya? Ya, Abi kebalik. Tadi nulis apa yang kamu inginkan? Saya nulis ini Bu, siswa dan guru wajib dan harus menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Nah, di sini banyak sekali yang menghargai satu sama lain. Jadi saya sisihkan di sini. Nah, ini sudah ada perwakilannya.
guru dan siswa saling menghargai baik pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, ini salah satu yang mewakili. Satu lagi, coba. Ayo. Oh, yang bagian saya baca, yang guru dan murid saling menghargai. Oke. Nah, saya bacakan satu persatu ya. Barangkali nanti masih ada yang sebetulnya mirip. Yang pertama ini, guru dan murid saling menjaga sikap sopan dan santun saat pembelajaran dimulai. Masuk enggak dengan menghargai ini? Masuk ya? Nah, berarti boleh diwakili menghargai. Guru dan murid menjaga kebersihan kelas agar kelas terlihat rapi. Beda ya? Ya. Ini tadi yang menghargai. Ini menjaga kebersihan. Guru dan murid datang tepat waktu saat jam pelajaran dimulai. Beda ya? Ya. Selalu mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar hingga selesai pembelajaran. Ada yang sama dengan tiga ini? Beda. Guru dan murid selalu menaati peraturan sekolah. Masuk kemana? Tidak? Tidak. Guru dan murid menjaga fasilitas kelas dengan baik dan menjaga sekolah. Tidak. Guru dan murid bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bersemangat? Tidak ada di sini? Tidak ada. Guru dan murid menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Beda ya? Beda. Oke. Berarti nah, hari ini kita mendapatkan 8 buah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya ulangi lagi, apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati hari ini. Yang pertama, guru dan murid menjaga kebersihan supaya kelas terlihat rapi. Sepakat apa tidak ini? Sepakat. Yang kedua, guru dan murid datang tepat waktu saat jam pelajaran dimulai. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, selalu mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar hingga selesai pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Guru dan murid selalu menaati peraturan sekolah. Sepakat? Guru dan siswa saling menghargai baik pada saat pembelajaran maupun di luar pelajaran. Saling menghargai itu banyak contohnya, misalnya kalau di kelas dengan temannya tidak pilih-pilih teman, itu termasuk saling menghargai. Ya, menghargai kelebihan dan kekurangan teman. Guru dan murid bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semangat, nggak boleh lesu, loyo, lemah. Nah, guru dan murid menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, guru dan murid menjaga fasilitas kelas. Bagaimana, sepakat dengan 8 keyakinan yang diperoleh hari ini? Nah, sebagai bukti kalian sepakat, Wena minta kalian untuk menandatangani bukti kesepakatan kalian. Silakan maju urut absen untuk menandatangani bukti kalian sepakat. Silakan urut absen.
tangan ini bukti bahwa kalian sepakat dengan 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini. Untuk berikutnya nanti minta tolong sekretaris kelas ya. Siapa sekretaris kelas? Ada. Siapa sekretaris kelas? Sekretaris kelas harus menuliskan 8 keyakinan kelas ini, mungkin di bentuk yang bagus, dihias yang bagus, lalu ditempel di kelas di sana. Harus ditempel di kelas supaya setiap saat kalian ingat, oh ini sudah saya yakin, ini harus saya lakukan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini untuk pembentukan keyakinan kelas sudah selesai. Jadi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerbagio Putra Laksepano dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftandi Saputra Destia. Saya dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felix Kristina Syarin dari kelas 9B. Saya sangat bersemangat, Senang, Antusias, saja sangat penting. penting itu. penting dong. Untuk membentuk sikap dan karakter yang lebih baik lagi. Membuat kita menjadi disiplin. Membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab.